Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Wahyudi. Video kali ini masih membahas tentang bagaimana cara mendesain sebuah website sederhana untuk menampilkan informasi seputar perkembangan kasus COVID-19. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara menginput data kasus COVID-19 di Indonesia berdasarkan data real yang kita ambil dari situs kawalcorona.com. Nah, jadi di video part keempat ini kita akan lanjutkan dengan menginput data kasus COVID-19 secara global atau dunia. Oke, jadi di sini, nah ini adalah halaman website yang sudah kita buat sebelumnya. Kita sudah sampai ke tahap penginputan data untuk kasus coronavirus di Indonesia berdasarkan provinsi. Dan di sini juga kita udah buat table untuk data kasusnya. Nah, jadi selanjutnya kita akan buat halaman untuk yang akan menampilkan perkembangan COVID-19 secara global. Jadi di bagian header kita akan buat tombol atau link agar bisa masuk ke halaman global. Jadi kita langsung saja. Untuk teman-teman silahkan pertama aktifkan atau buka SAM Control Panel, aktifkan modul Apache dan MySQL-nya di start ya. Kemudian kalau perlu dicek websitenya. Oke, selanjutnya kalau sudah kita masuk ke Visual Studio Code dan kita buka project yang kita buat kemarin. Nah, ini adalah project yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi untuk membuat tombolnya kita pertama masuk ke folder application ya. Di folder application masuk ke folder view, kemudian layout. Nah, kita buat tombolnya di file v_nav.php. Jadi di navigasi. Nah, di sini ada di baris kedua website. Nah, ini akan kita ganti jadi tombol home. Nah, jadi ini kita rename jadi home. Nah, berikutnya untuk membuat tombol di sebelahnya, ini kita copy aja, bisa kita copy, kita blok. Baris kedua saya Ctrl C, kita copy di ujung sini, saya tekan enter, kita pastekan di sini. Nah, untuk namanya kita rubah jadi global. Di sini ada kelas untuk icon home ya. Jadi berhubung kita membuat untuk yang global, jadi ini kita hapus aja kelasnya. Oke. Kemudian biar bisa masuk ke global, untuk hyperlink reference-nya kita tambahkan link base URL. Jadi di sini teman-teman bisa ikuti saya ya, sama dengan base URL. Kemudian di sini home global. Nah, kayak gitu. Oke, kita coba save, kita cek dulu. Ini websitenya, kita refresh sini ya. Oke, nah jadi yang tadinya website sudah berubah jadi home, kemudian di sebelahnya juga muncul tombol global. Nah, ini belum bisa kita buka, masih not found karena belum kita buat ya. Jadi berikutnya kita kembali Visual Studio Code, kita masuk ke folder controller home.php. Nah, jadi di sini kita akan buat function baru dengan nama global. Jadi di bawah public function index kita enter. Nah, di sini kita buat public function global. Oke, kita buat bodinya. Nah, dan di sini pertama saya mau ngambil atau kita copy paste dulu untuk variabel data dari function index. Jadi dari baris ke-11 ini saya ambil, Ctrl C, kita pastekan di baris ke-23. Nah, kemudian kita sesuaikan sedikit untuk title-nya, kita rubah. Jadi di sini perkembangan COVID-19 secara global. Nah, kemudian untuk yang Indo dan Pro ini kita hapus karena kita sudah masuk ke halaman global. Dan isinya pun nanti kita akan buat file PHP namanya p_.
global, jadi yang ini kita rename juga global. Oke. Nah, habis ini kita save dulu, kita cek halaman globalnya. Nah, di sini sudah muncul ya, judulnya perkembangan COVID-19 secara global. Nah, kemudian berhubung V globalnya belum kita buat, jadi kita buat dulu. Untuk membuat V global, kita akan masukkan di folder views ya. Kita sejajarkan dengan si V home. Jadi di views, folder views, klik kanan, new, bukan new folder. Kita klik kanan, kita buat new file. Kita kasih nama v_global.php. Nah, untuk sementara kita kosongkan dulu. Kita kembali ke controller home PHP. Nah, di sini kita buat lagi variabel baru untuk globalnya. Jadi di sini kita enter baris kedua 3 ya, kita buat variabel global. Nah, seperti yang di atas, di sini kita sama dengan JSON code. Kemudian file underscore get content. Nah, dan di sini kita masukkan sumbernya dari API kawalcorona.com. Nah, jadi di sini kita buka API kawalcorona.com. Nah, ini untuk yang data per Indonesia ya, jadi untuk global Indonesia kita hapus. Nah, kayak gini. Ini berhubung untuk website API Kawal Corona sampai sekarang belum bisa saya akses ya. Jadi seperti ini tampilan sementaranya. Nah, jadi kita ambil alamatnya api.kawalcorona.com, kita Ctrl C, kita pastekan di bagian sini. Oke, kemudian di ujungnya kita kasih true dan diakhiri dengan semikolon. Oke, berikutnya juga untuk data positif, sembuh dan meninggalnya kita akan buat sekalian variabelnya. Jadi ini kita blok, kita copy, kita paste ke bawah. Nah, jadi dia akan langsung bisa kita panggil ya. Sini positif, kemudian sembuh, akhir meninggal. Nah, dan untuk sumbernya pun dia masing-masing. Jadi di sini kalau saya tambahkan misalnya sembuh, maka dia akan menampilkan total sembuh untuk secara global. Pun juga yang positif dan meninggal positif. Jadi di bagian sumbernya ini juga kita ubah, kita tambahkan positif, sembuh, meninggal. Oke, kita save, coba kita cek apakah ada error. Oke, kayak gini ya. Jadi berhubung yang tadi V global udah kita buat tapi masih kosong, jadi dia baru menampilkan judul. Nah, kita akan coba cek home-nya apakah juga ada error. Nah, ini home masih belum dapat kita klik ya, karena tadi di hyperlink reference-nya belum kita tambahkan. Jadi kita coba tambahkan. Kita kembali ke layout pnav. Nah, di sini hyperlink reference-nya kita tambahkan supaya kita bisa bolak-balik halaman home sama global. Sini kita kasih base URL dengan base URL. Nah, untuk sini kosongin aja, kita save. Nah, kita cek, kita refresh. Nah, ini berhubung dia terhubung dengan si API Kawal Corona, jadi dia responnya atau loadingnya jadi tambah lama. Nah, kita coba masuk ke home. Nah, nggak ada error ya, alhamdulillah. Kembali ke global. Nah, jadi berikutnya di sini ini sudah kita buat. Kita deklarasikan dulu ya. Untuk yang mengglobal positif, sembuh dan meninggal. Di sini kita tambahkan global. Kita deklarasikan di sini. Variabel global, koma,
kemudian di sininya positif, atau kita copy paste aja biar hemat waktu. Nah, dan kita rubah positif sembuh, terakhir meninggal. Oke, kita save. Nah, kemudian kita akan coba isi data yang isi coding yang ada di vGlobal. Jadi kita scroll ke bawah, ini layout kita tutup dulu biar nggak bingung. Di folder views vGlobal, kita klik vGlobal. Nah, ini kita ambil data atau coding yang ada di vHome. Kita copy dari baris pertama sampai dengan baris ke berapa di sini, 48 nih. Nah, ini yang table ya, jadi kita belum sampai ke table, kita baru ngambil yang untuk totalnya dulu, untuk data total. Ini kita copy, saya Ctrl C, kita pastekan ke vGlobal, Ctrl V. Ini. Nah, kemudian kita sesuaikan sedikit untuk variabelnya. Di sini masih menggunakan Indo, kita rubah, kita sesuaikan dengan ini total positif, berarti variabelnya positif. Untuk yang sembuh juga variabel sembuh, yang meninggal variabel meninggal. Oke. Kemudian untuk value-nya juga, value-nya di sini kita edit ini supaya cepat berhubung sama. Saya tahan tombol Alt untuk alternatif. Di sini kita blok juga bersamaan. Dan di sini, nah kita ganti jadi value. Oke, kita save, coba kita cek. Ctrl 5. Lama ya. Nah, oke. Dan angkanya semakin besar ya, karena berhubung ini secara global. Nah, jadi untuk tabelnya pun akan sedikit berbeda dari video sebelumnya, karena berhubung ini berdasarkan negara, jadi mungkin datanya bakal ratusan. Jadi kita untuk tabelnya kita ambil dari template. Di sini kita klik kanan, saya duplikat. Nah, kita buka si template. Nah, kita masuk ke menu tables. Nah, ini ya, jadi tables yang ini bakal kita implementasikan, kita masukkan ke dalam vGlobal kita. Jadi di sini saya klik kanan, view pack source. Nah, saya ambil pertama untuk headernya dulu, untuk headnya dulu dari baris ke-12 sampai dengan baris ke-28. Nah, ini saya Ctrl C, kita pastekan ke kita ke layout dulu, pihak dulu. Nah, jadi untuk yang pihak kemarin kita replace, saya blok dari baris 13 sampai dengan 29, Ctrl V. Nah, ini kita sesuaikan dengan project kita. Lebih cepat Alt untuk multiple selection. Nah, kayak gini. Kita masukkan base URL kita, base URL, kemudian di ujungnya kita kasih template, kita save. Nah, pun juga footernya, jadi kita langsung ke footer, kita scroll paling bawah, karena biasa footer di bawah ya, dari 983 sampai dengan 1006, Ctrl C, kita masuk ke footer. Nah, ini juga kita replace dari baris ke-13 sampai dengan baris 28, Ctrl V. Nah, ini juga kita sesuaikan Alt untuk multiple. Tinggal kita kasih base URL nya, base URL template. Oke, ini Pak. Oke, kalau sudah kita simpan, sambil disimpan ya teman-teman.
Oke, kita kembali ke vGlobal, kita coba masukkan si table. Oke, untuk tabelnya kita masih ngambil di vHome aja. Nah, jadi dari baris ke berapa ini, 49 ya. Jadi di baris ke 49 sampai dengan habis sampai bawah. Kita Ctrl C, taruh di vGlobal baris paling bawah. Nah, jadi baris ke 49 juga. Ctrl V. Oke. Dan untuk variabelnya juga jangan lupa diganti. Kalau nggak diganti nanti bisa error. Nah, di sini saya sesuaikan dulu data kasus coronavirus secara global berdasarkan negara. Nah, kayak gini. Selanjutnya di sini ada provinsi, kita ganti jadi negara. Tips sembuh meninggal biar. Nah, ini ada variabel prof, kita ganti jadi variabel global. Selanjutnya di sini juga ada field untuk tabelnya ya. Ada provinsi, kasus positif, kasus sembuh dan meninggal juga akan kita sesuaikan dengan halaman API kawal corona. Jadi di field yang ada di API kawal corona kita kembali, kita delete positif. Nah, ini ya. Jadi untuk negara mungkin kita ambil yang fieldnya country region, saya copy, kita taruh di provinsi, kita replace. Pun juga untuk yang positif sembuh dan meninggal, di sini untuk yang positif confirm, untuk yang sembuhnya recover, dan terakhir kasus meninggalnya death. Oke. Ada lagi mungkin. Jadi kita coba simpan dulu, kita cek perubahannya. Ini kita refresh. Nah, oke. Begini ya. Untuk menginput data kasus coronavirus secara global. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, berhubung ini berdasarkan negara, jadi tabelnya panjang sampai ratusan, sampai 188. Nah, jadi kita akan kasih kelas ID di sini supaya bisa memotong, atau ibaratnya kita bisa pindah page saja. Jadi di bagian table class di baris ke 55 kita tambahkan di sini ID. Kemudian data tables strip kalau example, kita save, kita refresh. Nah, oke, jadi kayak gini tampilan tabelnya. Jadi di sini bisa kita edit juga kalau mau menampilkan data per 10 data, per 25 data juga bisa. Dan di sini ada tombol search dan di sini ada page-nya. Jadi kita halamannya nggak terlalu panjang. Nah, pun juga kita bisa menggunakan tombol search mencari Indonesia misalnya. Oke, kayak gini ya. Nah, mungkin untuk video part keempat tentang bagaimana cara menginputkan data coronavirus secara global cukup sekian. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Nah, oke, insya Allah di video berikutnya di part kelima kita akan buat halaman baru lagi yang mana akan menampilkan peta untuk sebaran kasus COVID-19 secara global. Oke, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.